Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Ibu absen dulu ya. Mohon kepada anak-anak Ibu, mohon didengarkan namanya. Kalau tidak menjawab saat Ibu absen dan berisik sendiri, akan Ibu alfakan. Oke? Oke, langsung saja. Di sini ada Martin Adi Sanjaya, Tia Ivanka, Tri Murni, Novi Meilani, Putri Damayanti, dan yang terakhir ada Eci Previ Hovifah. Oke, hadir semua ya. Oke, nah kemarin sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai komponen kimia penyusun sel. Nah, masih ingat nggak apa yang Ibu tugaskan kepada kalian? Iya, yaitu belajar dahulu sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kira-kira sudah ada yang membaca atau belajar? Oke, sudah semua ya? Nah, oke, karena pertemuan kita kali ini yaitu tentang struktur serta fungsi-fungsi bagian sel. Nah, kalian pasti sudah baca apa itu sel dan apa saja bagian-bagian sel. Nah, sel ini kan terbagi menjadi dua ya, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, siapa yang tahu sel eukariotik itu dibedakan menjadi berapa? Silahkan angkat tangannya siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Sel eukariotik itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di kedua sel inilah yang kemudian nanti akan kita bahas, yaitu mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, kita akan melalui pengamatan sederhana mengenai sel tumbuhan yang sudah Ibu siapkan properti 3 dimensi untuk kita belajar bersama-sama. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bagian-bagian dari sel tumbuhan. Nah, kalian harus tahu apa sih bagian-bagian dari sel tumbuhan ini, bagaimana bentuknya dan apa fungsinya. Nah, oke, yang pertama yaitu ada membran sel. Nah, membran sel ini ternyata terdiri dari dua macam, yaitu ada fosfolipid serta protein. Nah, apa fungsinya dari membran sel ini? Nah, fungsinya yaitu untuk melindungi bagian dari dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan dari luar, serta untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan menuju sel. Nah, di sini si membran sel ini sifatnya selektif permeable, yang berarti hanya dapat dilalui oleh zat-zat seperti asam amino dan glukosa. Selanjutnya yaitu ada dinding sel, di mana dinding sel ini ialah bagian yang ada pada sel tumbuhan, tetapi tidak ditemukan pada sel hewan. Nah, itu salah satu ciri pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, apa sih fungsi dari dinding sel ini? Nah, dinding sel ini berfungsi untuk memberikan bentuk sel tumbuhan, serta untuk melindungi bagian dalam dari sel-sel tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada vakuola. Di sini bisa terlihat di mana organelnya yang paling besar dan berwarna putih. Ini ialah sebuah ruangan dalam sel yang di dalam ini yaitu berisi cairan yang berupa rongga yang diselaputi dengan membran. Vakuola ini ditemukan baik di sel tumbuhan, tapi tidak ditemukan pada sel hewan serta bakteri, kecuali
pada hewan uniseluler tingkat rendah. Nah, apa sih fungsi dari vakuola ini? Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan. Contohnya seperti protein, dan zat gula. Kalian bisa lihat di sini ada plastida. Nah, plastida ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, selain itu juga plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, jadi tidak ditemukan pada sel hewan. Nah, plastida dalam sel ini dikenal dalam berbagai bentuk. Misalnya ada kloroplas, terus ada kromoplas, ada leukoplas, serta proplastid, amiloplas, etioplas, dan elailoplas. Nah, ini bentuk ini memiliki ciri-ciri serta fungsinya masing-masing, meski yang paling dikenal adalah kloroplas atau pigmen yang berwarna hijau. Selanjutnya di sini ada badan Golgi. Nah, di sini badan Golgi yang berwarna biru kehijauan. Nah, badan Golgi ini ialah sebuah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel. Nah, organel ini disebut dengan istilah aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktisom. Nah, organel ini umumnya terdapat di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekresi. Selanjutnya ada ribosom. Nah, di sini ada ribosom. Nah, ribosom ini merupakan salah satu organel yang berukuran kecil serta padat yang ada di dalam sel. Ini fungsinya untuk tempat sintesis protein. Nah, ribosom sendiri ini mengandung asam nukleat atau RNA sebanyak 60% dan protein itu sebanyak 40%. Nah, ribosom ini terdapat dua jenis, yaitu ribosom yang terikat dan ribosom bebas. Nanti kalian cari dan kaji lebih dalam bersama kelompoknya ya. Oke, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ialah merupakan bagian sel yang terdiri dari sistem membran. Nah, organel ini ialah bagian dari sistem endomembran serta merupakan labirin. Nah, bentuknya seperti labirin. Ini banyak sehingga meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Nah, sel-sel sebagian besar ini terdiri dari retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada mitokondria. Di sini bisa dilihat seperti biji kacang merah. Nah, mitokondria ini ialah organel yang tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, organel ini juga memiliki fungsi seluler lain. Contohnya seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis, kalsium, traduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Nah, selanjutnya yaitu ada nukleus. Kalian bisa lihat yang berbentuk bulat ini, yang berwarna kuning ini disebut juga dengan nukleus, yaitu merupakan bagian sel tumbuhan yang terakhir ialah nukleus yang merupakan inti dari sel. Nah, organel sel ini terletak di dalam sel eukariotik dan merupakan organel sel yang sangat unik serta sangat penting, di mana ini mengandung materi genetik yang berbentuk DNA. Ya, nah di dalam DNA ini biasanya terdapat informasi tentang genetik yang terbentuk polinukleotida. Nah, di mana fungsi dari nukleus ini adalah untuk mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pertumbuhan sel, pembelahan sel, serta sintesis protein. Nah, inilah bagian-bagian sel tumbuhan serta pengertian serta fungsinya. Nah, kalian paling tidak sudah tahu mengenai bagian-bagian sel tumbuhan beserta fungsinya. Nah, kemarin sudah Ibu buat kelompok ya, ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Nah, sekarang tugasnya silahkan cari
lebih dalam lagi mengenai sel tumbuhan serta sel hewan, setiap kelompok ini harus saling bekerja sama, saling berkoordinasi, saling berdiskusi ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai sel tumbuhan? Iya, betul sekali. Jadi, sel tumbuhan serta sel hewan ini ternyata memiliki atau mempunyai beberapa perbedaan. Contohnya tadi yang sudah kita lalui, yang sudah Ibu jelaskan tadi, salah satunya tidak ada dinding sel pada sel hewan dan tidak ada kloroplas atau plastida pada sel hewan. Oke, karena di sini ada 4 kelompok, silakan ketua kelas ya dilihat teman-temannya agar dapat berdiskusi dengan baik. Akan Ibu beri waktu 30 menit. Kalian silahkan mengerjakan mengenai sel tumbuhan serta sel hewan. Silahkan digambar, diwarnai sekreatif mungkin. Oke, akan Ibu tunggu 30 menit. Kemudian kita akan langsungkan sesi diskusi dan tanya jawab. Ada ketua kelas, berhubung waktu sudah habis, ditutup saja. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu mengenai proses pembelajaran kita yang dilaksanakan secara tertib dan kalian sudah dapat mengikuti, berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Semoga kalian sehat selalu, semangat terus belajarnya, dan kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, silahkan ketua kelas nanti dikumpul tugasnya di kantor. Akan Ibu tunggu ya. Oke, terima kasih.